Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Ketua Banpaut PNF Provinsi Jawa Timur yang kami hormati, rekan-rekan anggota Banpaut dan PNF Provinsi Jawa Timur beserta sekretariat yang kami banggakan, dan yang kami muliakan teman-teman asesor KPA tahap 1 tahun 2021. Ibu dan Bapak yang kami hormati, malam hari ini kita berkumpul, nampaknya terkesan mendadak. Memang iya, karena seperti di awal tadi sudah disampaikan oleh kita semua, dari Bu Endang, Pak Ketut, Pak Ketua, bahwa kita kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bukan kesulitan, tetapi agak kewalahan menjawab pertanyaan-pertanyaan, sehingga kami menampung pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu Pak Ketua mengatakan kalau begitu malam ini kita sebaiknya pertemuan. Sehingga baru tadi siang, baru saya nge-share, dan Alhamdulillah malam hari ini sudah rekan-rekan asesor sudah 293, mudah-mudahan berjalannya waktu kita bisa berkumpul secara keseluruhan. Namun jika tidak ada teman-teman yang kebetulan tidak hadir malam ini, maka tolong informasi yang terkini nanti disebarluaskan ke teman-teman yang lainnya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, biar tidak terlalu larut malam, mungkin alangkah bagusnya kita mendengar sedikit penjelasan terkait pelaksanaan KPA tahap 1 dari Pak Ketua Banpaut PNF Provinsi Jawa Timur. Kami persilakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Thomas, Pak Sekretaris. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang saya pada rapat Banpe kemarin hari Selasa itu saya tidak bisa ikut penuh karena ada kegiatan lain yang harus saya ikuti yang diselenggarakan oleh kementerian. Maka disepakati saya tidak ikut, tetapi sehingga saya beberapa hal ketinggalan informasi. Kebetulan saya juga ada kepentingan ke kantor, maka tadi saya ke kantor dan mengajak Pak Thomas, lalu mengumpulkan beberapa staf sekretariat yang sangat terkait dengan kegiatan-kegiatan baik PAA maupun KPA hari ini. Nah, dari obrolan itu ternyata teridentifikasi beberapa problem, maka sepakat, termasuk tadi saya sempat nelpon Bu Endang selaku Ketua Komisi KPA, jadi artinya maka disepakati malam hari ini kita bertemu untuk menyampaikan beberapa hal. Mungkin saya sedikit membela narasumber ya, jadi artinya memang beberapa hal itu tidak sepenuhnya ada di panduan ya. Jadi sehingga ketika jalan itu sebagiannya kita ya agak sedikit ya, artinya jika panduannya belum lengkap. Sama dengan di grup KPA itu juga, maaf, grup ketua Banpe itu yang di situ ada Bu Sekretaris Ban, itu juga pembicaraan tadi pagi agak panas juga terkait KPA ini karena memang ada beberapa hal yang ternyata salah dilakukan. Nah, karena memang di panduannya belum begitu jelas. Nah, maka malam hari ini kita bertemu untuk beberapa hal. Sebenarnya pertemuan hari ini tadi ingin semua asesor ikut sehingga untuk tahap kedua nggak perlu lagi ada pertemuan, tetapi ternyata kapasitas Zoom kami itu tidak mampu mengikutkan seluruh asesor, maka ya yang KPA tahap 1 ini yang dikumpulkan dengan beberapa temuan disampaikan. Nah, yang poin pertama ini tadi merespon dari
siapa kalau nggak salah apa Bu Zul yang pertanyaan, ada 2 PDF yang muncul ya, yang satu versi 1002 kalau nggak salah, yang versi 1100 sekian. Jadi kami tegaskan kepada Bapak Ibu semuanya untuk nanti juga bisa dipahami, bisa apa namanya, bisa menjadi membantu kami menjelaskan kepada pihak-pihak berkepentingan, utamanya ASESI, bahwa di Banpe disepakati yang nge-share, yang fake itu adalah sekretaris, gitu ya. Jadi adalah Pak Thomas ya, baik di apa namanya, terutama di grup ini Telegram ya. Jadi seperti itu mekanismenya, maka itu yang nah kemudian memang selain di Telegram saat ini kita belum tahu, mungkin nanti suatu saat ada media lain yang lebih efektif, kita belum tahu, tapi saat ini seperti itu. Kemudian surat-surat itu yang, jadi kalau surat itu kan sudah resmi ya, misalnya pemberitahuan atau apapun itu lalu di-share oleh para anggota di daerah wilayah binaannya masing-masing. Jadi kami bersepuluh itu memiliki apa namanya, daerah wilayah pendampingan masing-masing ya. Seperti saya, jadi saya ini kan ketua juga merangkap anggota, maka tugas-tugas anggota saya juga apa namanya, juga dikenakan gitu ya. Nah, maka saya mendampingi Sidoarjo, kemudian Kota Pasuruan, Kabupaten Madiun, dan Ponorogo. Nah, maka setiap apa namanya, informasi itu ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Thomas tadi, untuk 4 ini, jika 4 wilayah ini jika ada kurang jelas pertanyaannya kepada saya. Kalau Nganjuk itu ke Pak Thomas ya, kalau Kabupaten Pasuruan ke Pak Ketut dan seterusnya ya. Jadi semua, saya berharap semua asesor tahu siapa anggota pendamping di wilayahnya masing-masing. Jadi ya, jadi pernyataan saya sebelum ada media yang lebih efektif sementara seperti itu yang digunakan. Kemudian yang poin yang kedua Bapak Ibu, bahwa pada prinsipnya semua asesor nanti akan mendapatkan penugasan untuk KPA ini, karena memang ini berkaitan dengan supaya mengalami, supaya berpengalaman dan lain-lain. Oleh karena itu hitung-hitungan kasar 2000 dibagi 6000 sekian, itu semua masing-masing asesor mendapatkan bagian meng-KPA 3 lembaga. Nah, jadi kecuali yang berhalangan dan kecuali yang tidak mengikuti PAA karena berarti tidak memenuhi syarat, maka itu tidak bisa ditugasi, maupun yang berhalangan ya. KPA tahap kedua belum dirancang, masih akan disepakati pada rapro yang datang, karena sambil menunggu apa namanya, kebijakan terkait RA dan PKPS, termasuk kemarin juga menunggu deklat untuk asesor peralihan dari LKP ya. Tapi asesor peralihan dari LKP sudah dipastikan 23 sampai 26 ada deklat, maka kita masih menunggu apa namanya, kebijakan baru terkait dengan RA dan PKPPS ya, karena kita sama-sama tahu RA itu tidak mungkin mencapai 80 karena ada masalah dengan sinkronisasi apa namanya, emis, dapodik dan sispena ya. Jadi artinya kondisinya semacam itu, maka pada KPA tahap pertama ini itu tidak melibatkan RA, PKPPS dan PKPM. Nanti baru di tahap kedua yang kita akan tentukan di rapat-rapat berikutnya. Kemudian poin berikutnya Bapak Ibu, di panduan ya, ini memang kita maklumi saja ya, di panduan sesungguhnya yang memeriksa persyaratan umum maupun khusus ada 5 apa namanya itu, 5 poin itu di panduan diperiksa oleh sekretariat. Seharusnya asesor itu seharusnya tidak perlu. Tetapi karena di situ ada apa namanya ya, ada fitur sesuai dan tidak sesuai, maka asesor ya mau tidak mau harus
buka mata di persyaratan itu dan memeriksa gitu, maka dia menuliskan sesuai dan tidak sesuai. Nah, oleh karena itu pada beberapa temuan yang tadi disampaikan oleh adik-adik sekretariat, saya sampaikan temuan yang pertama, beberapa asesor ketika membuka mata bukan matanya asesor, mata di siswena itu gambar mata itu yang pada surat permohonan itu beberapa asesor mungkin pas kurang fokus atau apa, saya sendiri juga sering salah fokus gitu ya, tanda tangannya nama orang saya tangani dan lain-lain. Yang diklik surat permohonan itu yang diklik adalah download surat permohonannya, itu diklik. Nah, maka yang keluar adalah kertas putih gitu atau blanko kosongan gitu atau blanko kosongan. Nah, yang diklik mata maka akan terlihat di situ surat permohonan. Yang di situ ada nomor telepon bla 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 ya. Jadi itu sesuai. Nah, ketika sesuai diklik sesuai. Nah, khusus izin operasional saya sampaikan sebagai berikut ya. Jadi kondisi izin operasional itu dimungkinkan beberapa lembaga itu dalam kondisi mati ya. Tetapi itu sudah pernah ditanyakan kemarin tanggal 2 sampai tanggal 4 ada pertemuan dengan Ketua BAN di Jawa Timur. Itu sempat ditanyakan, kita tidak terlalu strike di izin operasional selama itu ada ya. Kemudian nanti bisa saja kita, jadi ini bedanya dengan validasi. Kalau validasi asesor tidak diperkenankan nelpon asesi secara langsung. Tetapi KPA ini diperbolehkan. Jadi nanya izin operasionalnya bagaimana misalnya gitu ya. Oh ini sedang diurus Bu gitu. Nah memang begini, sekarang ini di beberapa kabupaten kota yang menerbitkan izin operasional bukan dinas pendidikan tapi dinas perizinan. Dan ini kadangkala butuh waktu yang cukup lama, maka sikap kita sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua BAN, sepanjang memang itu ada operasional dan itu bisa saja dibuktikan dengan pernyataan dari yang bersangkutan, lembaga ataupun dinas tempat bahwa memang itu lembaga ini ada dan operasional, kebetulan izin operasionalnya mati dan sedang diurus itu sudah memadai. Jadi kita begitu mati jangan langsung tidak sesuai gitu ya. Jadi ada proses check and recheck, tapi pada prinsipnya kita tidak terlalu strike, begitu ada bisa dilanjutkan gitu. Demikian halnya dengan jumlah murid ya. Itu kan kalau di syarat khusus, persyaratan khusus yang 10, tapi ada kasus misalnya ya, saat ini muridnya 7 gitu. Kita bisa bertanya tahun kemarin berapa misalnya, tahun kemarin 11 gitu itu atau 10 itu sudah memenuhi syarat. Kenapa begitu? Ada dua pertimbangan. Pertimbangan yang pertama di era pandemi dimungkinkan murid itu memang menurun. Kemudian pertimbangan yang kedua, PAUD itu bukan sekolah formal sehingga mendaftar kapanpun itu diperbolehkan. Misalnya ada seorang anak ingin sekolah dimulai Desember boleh, anak mulai Januari boleh, September boleh. Beda dengan sekolah formal SD itu nggak bisa menerima di bulan Oktober gitu, nggak bisa. Pendaftaran sudah ditutup. SMP, SMA sampai perguruan tinggi nggak bisa, tapi PAUD itu dipersilakan. Oleh karena itu jumlah 7 peluang untuk bertambah itu masih ada. Nah, jadi yang terkait jumlah murid ketika menemukan loh kok hanya 7 itu silakan dicek dengan konfirmasi ke lembaga, itu kan ada teleponnya tahun kemarin berapa gitu dan seterusnya. Jadi kita kemudian juga terkait dengan dokumen yang belum ditandatangani, misalnya KTSP itu kan salah satu syarat yang kita pahami ada satu unsurnya adalah ada pengesahan. Nah, jika itu mungkin lupa belum dilakukan pengesahan dan lain-lain, itu sekali lagi bisa telepon lalu
Pak Asesi mungkin upload ulang dan seterusnya ya. Jadi seperti atau boleh saja ditunjukkan ya lewat WA atau apapun dikirim gitu bahwa ini sudah ada dokumen yang sudah ditandatangani ya. Nah, maka asesor boleh menulis sesuai dan dituliskan di catatan bahwa ini di Sispena belum ditandatangani tetapi berdasarkan informasi tambahan melalui WA itu sudah ditunjukkan bahwa dokumen sudah ditandatangani gitu. Artinya semacam itu. Nah, kemudian yang berikutnya poin berikutnya ketika sudah selesai semua ya, tetapi ada beberapa bagian yang perlu upload ulang. Kemudian dan asesi komitmen untuk upload ulang itu tolong jangan diklik selesai. Karena begitu diklik selesai tidak ada peluang lagi asesi atau lembaga itu menambah upload atau yang itu langsung ada implikasinya dengan skor ya. Nah, oleh karena itu begitu misalnya tadi ada beberapa poin yang ditanyakan kepada kepada asesi, kemudian dia ada komen, oh iya ada sebenarnya ini loh buktinya, ya tolong kalau gitu diupload ulang ya, kita beri kesempatan hari ini atau besok gitu ya, atau paling lambat besok gitu, ada komitmen gitu ya, itu tolong jangan diklik selesai, ditunggu sampai dia benar-benar upload, sampai memang benar-benar setuntas mungkin gitu ya. Jadi saya ingin sampaikan secara lugas, secara apa adanya ya, bahwa anggaran honorarium KPA ini yang tersedia di RUK kami itu adalah sesuai dengan kuota. Jadi 2033, maka honor mulai KPA, visitasi sampai validasi itu ya 2033, nggak ada plus sekian persen gitu, 10% enggak. Oleh karena itu Bapak Ibu mengerjakan KPA 3 lembaga itu nanti mendapatkan honor 3 lembaga dengan catatan itu memang benar-benar bisa lanjut visitasi. Nah, jika tidak bisa berlanjut visitasi, sudah terlanjur diklik selesai gitu ya, itu ya mohon terpaksa mengulangi, ada 2 kemungkinan, mengulangi NPSN yang lain, atau memang terpaksa kami mengajukan surat ke BAN agar dibuka kembali Sispena untuk NPSN itu, Bapak Ibu melanjutkan kembali. Tapi agar itu tidak terjadi ya, karena memang membuka kembali juga bukan persoalan yang terlalu mudah ya. Jadi artinya ya sebaiknya itu tadi mohon dipastikan sebelum diklik selesai memang sudah tidak ada lagi yang perlu di-upload ulang gitu. Jadi artinya sepanjang, kecuali asesi setelah ditelepon, sudah Bu, saya enggak ingin nambahin lagi, sudah capek lah, itu beda lagi ya, sudah dia sudah niat segitu berarti tidak ada komitmen. Tetapi juga demikian ketika diklik selesai nanti skor KPA-nya belum memenuhi syarat untuk divisitasi, terpaksa memang mohon kerelaannya untuk kami tukar dengan NPSN baru ya. Jadi artinya ya ini memang sebagian bahasa kita yang dipakai adalah pengabdian atau padamu negeri gitu ya sebagiannya ya. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan kita semua akan mendapatkan 3 penugasan atau 3 lembaga, kecuali nanti jika ada asesor berhalangan mungkin akan ada asesor yang mendapatkan tugas 4 gitu ya. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal, prinsipnya kita di BANPE menyepakati semua asesor diharapkan mendapatkan penugasan, khususnya KPA dan visitasi.
Nah, kesempatan ini saya tegaskan dan nanti juga di kesempatan lain besok di pembukaan visitasi juga akan saya sampaikan, kecuali divalidasi itu akan ada kriteria tertentu ya yang sehingga dimungkinkan tidak semua asesor mendapatkan penugasan, dan ini masih akan kami diskusikan kriteria ini. Pertama dengan narasumber, tim narasumber, dan yang kedua mendengarkan arahan dari BAN ya terkait ini ya. Jadi khusus KPA dan visitasi, KPA khususnya itu disepakati semua dapat penugasan. Yang visitasi rancangannya adalah diharapkan semua dapat penugasan ya. Tapi kecuali nanti ada hal-hal yang luar biasa, kita tidak tahu perkembangan berikutnya. Tetapi rancangan semacam itu, kecuali validasi, kita sangat berharap asesor yang ada, itu tadi saya di peserta rapat ada yang tanya, berapa yang dibutuhkan untuk Jawa Timur? Jadi memang kita tidak butuh sekian-sekian, tetapi berapa yang memenuhi syarat. Nah, syarat dan kriteria ini yang masih akan dibicarakan dengan narasumber dan dengan BAN, apa persyaratan dan kriteria untuk asesor validasi, baru kriteria itu ditetapkan, baru nanti berdasarkan kriteria itu akan diperoleh siapa saja asesor yang layak mendapatkan penugasan validasi ya. Kalau tahun depan janji BAN sudah bisa diketahui asesor klasifikasi A, B, C itu janjinya tahun depan berdasarkan nilai PAA di tiap tahap, PAA KPA, PAA visitasi, dan PAA validasi, itu N1-nya, dan N2-nya adalah hasil kerja kita mulai dari KPA dan visitasi. Ini juga akan ada penilaian di sini gitu ya. Kemudian saya menyarankan ya, strategi penilaian itu buka semua mata dulu, buka semua file dulu ya, baru dimulai menilai per butir ya. Syukur kalau bahkan 3 lembaga. Kenapa kok begitu? Dimungkinkan butir berapa gitu jawabannya ada di file di butir berapa itu dimungkinkan. Saya berikan contoh misalnya persyaratan terkait apa namanya sertifikat guru ya, itu dimungkinkan pada anunya tidak ketemu di persyaratan, tapi ternyata di standar 4 ada itu misalnya. Jadi boleh ya, jadi ternyata dia salah menaruh file ya atau tidak diupload di situ, tetapi dia juga ada di butir yang lain itu ada kesesuaian gitu untuk butir yang itu. Nah, tinggal di catatannya dituliskan file terkait ini ada di butir berapa gitu ya. Jadi artinya semacam itu, sehingga dibuka semua file dulu baru dikerjakan, maka akan terlihat mana saja gitu yang ada gitu. Mungkin logikanya kan akan ingat. Saya kira itu pengantar dari saya. Nanti saya mohon pamit ya, tapi saya mungkin tidak mematikan video. Saya akan ada hal yang harus saya kerjakan sebentar, barang setengah sampai 1 jam. Kalau belum selesai nanti saya bergabung kembali. Tapi selanjutnya tanya jawab akan diampu oleh teman-teman saya. Ada di sini Bu Endang tadi dari KPA dan Pak Ali bersama Pak Ali, kemudian Pak Ketua dari KPKA dan narasumber. Jadi narasumber ini meskipun pada saat ini diundang sebagai sebagai mungkin asesor KPA, tetapi mereka harus bertanggung jawab sebagai narasumber. Jadi artinya ketika pertanyaan itu sangat teknis dan narasumber merasa ingat sesuatu, itu dimohon ikut ikut bertanggung jawab atas dosanya. Saya kira itu Bapak Ibu, Pak Thomas, Pak Sekretaris, dan Bapak Ibu yang lain. Silakan kalau ada teman dari BANP yang ingin nambahkan atau narasumber, saya serahkan kembali kepada Pak Thomas
dan nanti akan dilanjutkan. Yang paling akhir adalah barangkali masih ada hal-hal yang perlu dilakukan tanya jawab. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Mohon izin Pak Ketua, mungkin kami melanjutkan. Yang pertama ini nanti akan dilengkapi oleh dari Ketua KPA, Bu Endang, dan selanjutnya ke Pak Ketut, sehingga mudah-mudahan ya pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan sudah terjawab, baik oleh penjelasan Pak Ketua, Bu Endang, Pak Ketut, atau dilengkapi lagi oleh Pak Ali. Dan mohon kesediaan teman-teman yang menjadi narasumber, baik narasumber di KPA, narasumber di PA visitasi, tolong untuk memberikan penjelasan begitu. Kesempatan berikutnya kami persilakan Ibu Dr. Endang Sri Rejeki, MSI. Kami mohon kesediaan untuk melengkapi kembali apa yang telah disampaikan Pak Ketua. Dipersilakan Ibu Endang. Terima kasih Pak Thomas. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Menambah apa yang disampaikan dari Pak Toto tadi, saya sampaikan bahwa permohonan maaf, biar bagaimanapun kami dari tim BAN, anggota dan sekretariat itu juga manusia biasa yang juga banyak lupanya. Sehingga tadi malam saya sampai lebih dari jam 11 malam itu ada pertanyaan beberapa asesor bahwa saya sudah daftar di KPA tapi kok tidak katut. Nah, sehingga tadi malam saya harus langsung jawab bahwa hanya diperlukan 334 karena dari 1002. Sehingga asesor yang tidak terlibat di KPA tahap 1 akan semuanya di tahap 2 termasuk, maaf, di gelombang kedua termasuk asesor limpahan dari LKP. Tentu saja harus mendaftar karena terkait dengan apakah bersedia atau tidak. Namun demikian linknya memang belum kami buatkan karena kami belum ada rapat tentang kapan itu dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Toto tentang butir-butir tadi itu sebagai bukti kinerja kita asesor KPA, mohon sesuai dengan apa yang kita sudah sampaikan di PAA KPA bahwa asesor wajib memberikan catatan, apapun catatannya itu sebagai bukti kinerja. Jadi memang apakah ini memang data sesuai atau data ada di butir berapa, nah itu harus ada di catatan per butir supaya itu menjadi komunikasi kita dengan lembaga. Kemudian ada yang tadi belum sempat disinggung juga tentang sertifikat kompetensi. Kompetensi itu diperoleh dari pelatihan dan ya workshop minimal 32 JPL. Namun kalau tidak tertulis JPL-nya, tapi karena kita lebih dari 1 hari itu berarti insya Allah sudah memenuhi karena seharinya itu kan 8 jam. Terus bismillah dianggap itu ya, dianggap 32 JPL itu berarti 3 hari karena seharinya 8 JPL. Nah, terkait dengan semua persoalan yang saya dapatkan dari Japrian, dari kelompok dan sebagainya tadi itu, maka dengan 3 hari kerja ini, 3 hari lembaga, barangkali memang tidak perlu diklik selesai sebelum hari ketiga, karena kita masih memberikan kesempatan kepada lembaga untuk memperbaiki. Namun demikian, pesan dari administrasi bahwa 3 hari itu kita 3 kali melakukan presensi dan ada foto, saya tidak tahu itu foto selfie atau apapun yang itu menunjukkan bahwa kita sedang bekerja. Saya kira itu tambahan saya, Pak Thomas. Monggo barangkali ada hal-hal yang pertanyaan yang belum terjawab. Artinya gini, yang sudah terjawab di grup maupun dengan Pak Toto tadi barangkali tidak perlu diulang, tetapi kita mendengarkan apa permasalahan yang panjenengan rasakan sehingga memang ini betul-betul kami memerlukan. Jadi sepakat saya bahwa justru pertemuan ini hari ini artinya tidak
H-1 justru pada hari hanya itu pertemuan seperti ini supaya dari pengalaman lapangan inilah kami bisa mendapatkan sebuah informasi tentang berbagai macam persoalan. Terima kasih Pak Thomas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uti Endang. Ini nenek kita semuanya ini, senior kita, dosen kita. Terima kasih Bu Endang. Dan kami mohon kesediaan mungkin melengkapi kembali, mungkin ada yang belum tersampaikan. Pak Ketut, Pak Dr. Ketut Atmaja, kami persilakan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Thomas, Bapak Ibu yang saya hormati, selamat malam. Ya, tiada hari tanpa Zoom. Ya, ini yang perlu saya ingat itu tiada hari tanpa Zoom, pagi, sore, siang, malam ya. Tadi saya hanya menekankan saja Bapak Ibu, kita sebagai asesor tentu memang harus profesional ya yang sudah dilatihkan. Dan yang kedua terkait dengan 3 hari hari kerja untuk KPA ini itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan seperti Bu Endang katakan tadi, usahakan klik selesainya di hari ketiga ya. Nah, di hari ketiga agar mohon Bapak Ibu asesor komunikasi ya seluas-luasnya dengan ASESI. Tadi sudah Pak Ketua sudah menyampaikan agar sedapat mungkin ASESI itu bisa sampai ke visit gitu ya. Nah, kalau ada hal, kalau memang udah mutung artinya ASESI tidak mau gerak lagi ya lain lagi ya. Tapi selama mereka mau, mohon komunikasi baik langsung maupun melalui Sisvena. Nah, itu kan bisa ada catatan dan sebagainya ya. Silahkan. Jadi Ibu, Bapak Ibu punya waktu 3 hari itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Agar kinerja kita di situ nanti kelihatan ya. Seberapa ini saya ya memang di samping Bapak Ibu memang harapannya kita kan menilai ya. Tetapi menilai itu pun karena ini terkait dengan ASESI, ada hal-hal yang mungkin waktu uploadnya mungkin sinyalnya kurang sehingga masuk separuh, gitu. Yang separuh tidak, gitu. Nah, itu bisa terjadi. Nah, bisa terjadi sehingga ASESI tidak tahu kalau yang diupload itu kira udah penuh, itu ternyata ya baru masuk 1 halaman, ya. Padahal yang diupload banyak karena pas waktu upload itu sinyalnya turun bisa jadi, ya. Nah, hal-hal seperti itulah mungkin terjadi sehingga kita sebagai asesor harus memang ngecek kembali lah ya, sedapat mungkin ngecek kembali. Di samping ini sambil ngecek juga nanti kalau dilakukan visit kira-kira sinyalnya dia tuh kuat apa tidak itu juga kan. Nah, kalau kita coba menghubungi dia loh ternyata sinyalnya baik, berarti nanti visitasi tidak ada masalah. Itu paling tidak pikiran kita seperti itu. Yang kedua memang harus memberi catatan memang artinya komunikasi antara asesor dengan ASESI itu tetap memberi catatan di butir-butir itu ya agar ada komunikasi seperti nulis WA lah seperti nulis WA. Saya rasa itu ya untuk teman-teman asesor memang kalau ada permasalahan tentang keasesoran tadi saya sudah mendaftar tapi kok tidak katut itu jangan khawatir ya. Sudah disampaikan bahwa kita tahap 2 saya sedapat mungkin sudah bilang semuanya akan bertugas ya. Ada part 2 atau 3 ya atau mungkin ada yang 4 karena mungkin banyak yang mundur dan sebagainya gitu ya. Nah, hal seperti itu pasti bertugas ya, pasti bertugas. Dan saya harapkan harus bertugas. Ya, jangan ada yang tidak mau bertugas maksud saya ya agar kita bisa berlanjut dalam tahapan akreditasi. Itu saja sih yang dari saya terkait dengan ini ya. Jadi selama 3 hari itu silahkan gunakan waktunya sebaik-baiknya untuk bisa komunikasi dengan ASESI. Ya, itu kalau memang benar-benar yakin, boleh hari pertama sudah yakin, oke, diselesai. Tapi kalau ada yang masih masalah, terakhir adalah hari ketiganya, tanggal 25 itu. Sudah diberi batas waktu, pukul berapa Bu? 23.59. Itu ya, jadi 29 menit itu. Jadi pokoknya sebelum jam 12 malam bahkan itu ya, kalau tidak salah. Ya, itulah gunakan kesempatan itu
Nah, ya sedikit bersabar untuk menunggu uploadan, mungkin ada kekurangan dari sesi. Itu aja sih. Terima kasih Pak Thomas, itu saja saya kembalikan. Pak Ketut, terima kasih banyak. Ya, Pak Nur atau Pak Ali ada tambahan? Biasanya teman-teman asesor itu kalau dengan kedekatan biasanya itu curhatnya kepada Pak Ali. Nah, Oh iya. juga ke Pak Nur. Nah, pasti Pak Ali pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Maaf, Ibu Bapak semuanya, ini bukan lomba untuk menyampaikan dari Banpe, tidak, tetapi memang kami nanti adalah biar banyak yang dari menampung keluh kesah. Ya, dari teman-teman Pak, biar menyampaikan nanti barangkali ada masalah yang belum kita pahami. Iya, betul. Monggo Pak Ali, dipersilakan Pak Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan mungkin dan disepakati Bu Endang, kalau 3 hari itu belum bisa mencapai 30 jam, Bu. Kalau Bu Ibu tadi menyatakan 1 hari ini 8 jam. Kecuali memang mereka membuat jampel ada penugasan. Itu. Makanya jampel daripada sertifikat itu yang dipegang. Kalau waktunya 3 hari masih belum mencapai 30 jam itu kalau misalnya mau menggunakan hari. Itu aja disepakati Bu Endang, monggo Pak Ketut, Pak Thomas. Iya, 3 kali 8 24 yo. Iya. Biasanya kalau 3 ada kali penugasan 8 menjadi biasanya 32 nanti saya bingung. Ya. Kemudian yang kedua, tidak harus menggunakan jampel, masih ada sertifikat sisa-sisa masa lalu itu sertifikasi. Sertifikasi itu tidak ada jampelnya. Kalau sudah ada sertifikasi guru itu berarti kan sudah memenuhi semuanya. 9 hari ya Pak Ali. Ya, Dan terus yang ketiga itu ada sertifikat diklat PPG, itu juga bisa diakui. Jadi tidak kalau yang seminar workshop sehari 2 hari, apalagi daring sehari ya nggak bisa. Kalau PPG daring ya wajar karena mereka 1 bulan, boleh. Kemudian mulai hari ini kayaknya sih perlu merubah kalimat Bapak Ibu asesor semuanya. Yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, karena ketidaksempurnaan itu ketika diklat belum tentu yang namanya kedua telinga itu mendengarkan. Sehingga apa yang disampaikan oleh asesor narasumber itu tidak didengar, kadang-kadang masih nyamping ke kanan ke kiri, kadang-kadang mendua, mentega, atau merempat itu. Sehingga mulai hari ini minta tolong juga sudah cukup selesailah menyalahkan narasumber yang sudah susah payah itu. Ini kan saya masih dengar menyalahkan narasumber. Ini siapa narasumber kemarin tuh narasumber ini. Ya, bukan narasumber yang salah itu, tetapi kita semuanya yang tidak mendengarkan. Kadang-kadang keterbatasan kita kan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika memang ada yang tidak mengerti, tanya lagi aja kepada narasumbernya. Kalau ingin menanyakan kepada narasumbernya. Ini tadi masih ada kalimat juga di catatan PAA yang dikirim ke saya juga sama. Loh, ini catatannya kok gini? Siapa dulu narasumbernya? Kalau masih meneliti narasumber kayak gitu nggak selesai. Narasumber sudah berkorban waktu, tenaga, narasumber sudah bagus. Artinya daya tangkap kita aja peserta kadang-kadang yang juga nggak bagus juga. Kadang-kadang masih buka laptop satunya gitu kan. Kadang-kadang masih nerima telepon. Mungkin di saat itulah sehingga kalau dijelasin ada yang kurang mendengar. Terutama tadi tentang sertifikat. Kemudian jumlah peserta tadi Bu Endang sudah menyampaikan ya. Jumlah peserta sudah Pak Ketua. Sudah itu. Nah, kalau yang lain-lain Bapak Ibu sekalian, ada pembina wilayah tadi sudah dikasih Pak Thomas. Kalau ada sesuatu tolong ke pembina wilayah dulu. Saya terus terang aja Pak Thomas dari tadi pagi sambil lalu buka diklat terus ini banyak barusan yang tidak saya baca semua. Kecuali yang saya baca langsung tak suruh ke Pak Thomas saja. Karena saya hari ini juga harus ikut diklat bukan pengimbasan, tapi diklat buangan asesor ke PAHUD. Enggak buangan, Pak. Yang buangan Pak gini ya. Dan di Jawa Timur ada 2 kayaknya tidak ikut Pak tadi. Dan di PAHUD ada 2 yang tidak ikut, artinya tidak ikut diklat ini.
Tak tahu nanti jadinya bagaimana, itu saja. Mungkin itu Ya, hal-hal yang perlu Berna kami satunya sampaikan, udah bilang. Bapak Ibu. Pak Ketut itu mungkin untuk PKBM mudah-mudahan asesornya bisa bertugas semua sekalipun satu-satu, Pak. Oh, nggak bisa, wong PKBM sing daftar mak papat ya. Oh, yang nanti, Pak, jangan sekarang, memang sekarang nggak ada. Terus apa PKBM? Kayaknya lebih besar asesor daripada Iya, daripada opera-opera jumlah dulu ke pesertanya. lapangan, harus opera-opera dulu baru dapat Nah, asesi. kalau visitasinya kayaknya sih bisa, Pak. Satu asesi 2 orang, tapi kalau KPA belum bisa kita janjikan, Pak, untuk yang PKBM itu sama ya PKBM kan sekarang aja PM. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Mohon maaf kalau belum bisa maksimal melayani Bapak Ibu sekalian KPA saat ini, karena selama 4 hari saya harus berjuang ini sampai jam 6 tadi. Putusnya juga luar biasa, harus dikelat lagi, Pak, dikelat dasar PAUD gitu. Nah, oke, terima kasih, itu aja tambahan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya nampak Pak Ya. Ali, nampak loyonya. Begitu jam 6 selesai, jam 7 nyambung lagi berzoom ria di sini. Baik, nampaknya dari Sima ada sesuatu yang ingin disampaikan. Oleh karenanya mohon kesediaan Pak Nur untuk. Ya, terima kasih Pak. Ya, izin Pak Thomas. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Thomas. Artinya saya hanya menggarisbawahi tentang Sima, tentang aplikasi aja. Saya mencoba berkomunikasi dengan pusat bahwa memang sampai hari ini kendala kita itu pada sinkronisasi untuk PKBM, PKPPS, dan RA, sehingga beberapa butir yang ada standar yang ada di SPA itu masih belum selesai. Nah, itulah kenapa alasan kita tidak tahap sekarang ini masih PAUD yang diproses. Dan perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini server juga lumayan sibuk, sehingga ada kemungkinan bahwa ketika teman-teman asesor itu melakukan satu penilaian, ini kadang langsung muncul ya, yang sinkron, kadang juga tidak langsung muncul. Jadi di situ teman-teman tolong sering-sering refresh ya, dan juga mengukur ketersediaan jaringan. Jadi kalau emang jaringannya lemah, ya mencari jaringan yang lebih kuat ya, karena memang kita harus download data dan juga harus sinkronkan data itu dengan aplikasi yang lain, yaitu Dapodik maupun dari EMIS. Jadi ini saya juga mengalami kemarin, saya melihat itu tidak muncul sinkronisasinya, akhirnya setelah saya refresh berkali-kali itu kemudian menjadi bisa. Nah, kemudian yang ketiga untuk ya absensi ya, untuk absensi tiap hari itu terakhir jam 12. Jadi apakah teman-teman yang hari ini belum absensi itu mohon setiap hari itu absensi ini penting, karena memang itu sistemnya yang kita jalani. Dan yang terakhir seperti disampaikan oleh Pak Ketut bahwa ada waktu yang diberikan kepada asesi untuk memperbaiki apabila itu diperlukan. Jadi hal itu adalah kita memberikan hak asesi untuk memperbaiki, dan asesi yang sudah kita pilih kemarin melalui rapat program maupun yang sudah diverifikasi oleh sekretariat itu memang sudah terbatas, sehingga mohon teman-teman untuk bisa menelaah KPA ini dengan sebaik-baiknya dan memberikan kesempatan kepada asesi. Kecuali kalau memang sudah tidak memungkinkan, maka silahkan untuk meminta data baru kepada
sekretariat dalam hal ini adalah Mas Bagus yang bertugas untuk melayani pergantian data sesi. Mungkin itu aja Pak Thomas. Jadi terkait dengan sistem saja, memang lagi servernya lagi banyak dipakai, mungkin di provinsi yang lain, sehingga kita memang harus lebih bersabar. Mudah-mudahan karena jumlahnya juga nggak banyak dan waktunya lama, jadi tidak begitu bermasalah. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Hadi dari Komisi SIMA. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, ada beberapa hal-hal yang sepele tetapi sering dilupakan. Pertama, mumpung belum tertutup daftar hadirnya, bagi yang belum menyelesaikan daftar hadir untuk KPA hari pertama, sekarang juga langsung bisa diisi. Yang kedua, banyak pertanyaan tentang surat tugas KPA. Nah, karena kegiatan KPA ini dilakukan selama 3 hari, dan boleh dilakukan sore dan malam hari, sehingga nampaknya surat tugas tidak perlu kami keluarkan. Kami khawatir kalau dikeluarkan surat tugas jadi menjadi alasan untuk izin tidak masuk 3 hari. Nah, nanti Banpe yang disalahkan, padahal pekerjaan KPA ini boleh dikerjakan pagi hari sebelum masuk kantor, boleh sore hari, malam hari, subuh, boleh. Itu yang perlu kami sampaikan. Berikutnya, terkait dengan teknis Sispena, mungkin nanti mohon kesediaan dari sekretariat Mas Adit misalnya, sebagai contoh misalnya, tadi ada WA yang masuk, saya ini kok sudah klik sekali, belum nampak skornya, 2 kali begitu juga, dan seterusnya. Nah, ada berapa klik selesai? Mungkin itu Pak Mas Adit, kami mohon bantuan untuk menyampaikan karena teknis yang terkait dengan Sispena. Kalau ada Mas Adit pada kesempatan ini atau Mas Bagus, mohon untuk memberikan sedikit pencerahan terkait teknis Sispena. Silakan Mas Pak Adit. Mungkin bisa Mas Bagus dulu Pak, saya nanti akan menambahi. Baik, okay. Pak Bagus mungkin. Pak Bagus, ya hal ini kami lakukan karena untuk meminimalisir pertanyaan-pertanyaan yang membludak, karena pesertanya sudah 300 sekian lah, kalau diberi kesempatan bertanya pasti banyak pertanyaan ini. Monggo Mas Bagus. Nah, jika tidak ada, monggo Mas Adit. Gini Pak, saya tuh bingung mau ngomong apa. Mohon maaf. Mungkin masukan dari saya tentang kegiatan KPA ini, Bapak Ibu itu mohon bersabar untuk tidak mengeklik tombol selesai terlebih dahulu sebelum hari tanggal terakhir. Karena memang kalau diklik selesai itu tidak memberi kesempatan ke ASESI untuk memperbaiki. Intinya skor KPA akan stuck di situ, stuck di nilai akhir. Ini kalau saya lihat di Sispena sudah ada 14 lembaga yang sudah diklik selesai oleh beberapa asesor. Nah itu kalau hari pertama aja sudah langsung dinilai dan diklik selesai, otomatis nggak ada kesempatan lagi untuk lembaga memperbaiki itu, dan nilai KPA akan stuck di situ. Resikonya nanti kalau ada penetapan dari Ban Pusat minimum skor berapa itu harus, yaitu tadi Pak Toto sempat menyampaikan akan membuka ulang, kita bersurat akan membuka ulang, tapi belum tentu disetujui nggih. Kalau sampai nggak disetujui itu berarti Bapak Ibu harus mengulang penilaian KPA lagi dengan NPSN lain, dan honornya tetap 3, karena dari awal kan Pak Toto bilang Bapak Ibu wajib
meloloskan 3 KPA untuk visitasi. Jadi kalaupun lembaga susah dihubungi atau Mas ini tadi centang 1 itu harap bersabar, ditunggu sambil mengerjakan lainnya sampai hari terakhir. Nah, kalau Bapak Ibu memang dari awal sudah Mas ini sudah mentok nggak bisa dihubungi, saya minta ganti ya, monggo kita siapkan NPSN yang baru. Oke. Gitu aja Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adit. Pak Thomas, Pak Ali. saya usul supaya dengan rela hati tadi yang merasa dirinya itu 1 orang saja yang kesulitan ngeklik selesai yang belum ada nilainya itu. Jadi share screen aja mungkin 1. Kalau adik-adik mau menampilkan itu nggak punya data yang mau ditampilkan. Mungkin kalau dari teman-teman yang ngerjakan KPA merasa ada kendala ketika mau selesai sebelum diklik sama mestinya kan ada nilai sebelum final. Nah itu ada nggak? Monggo silahkan di share screen saja sehingga menjadi contoh 1 saja, mungkin selesai begitu atau Mas masih. Makasih Pak Ali, masukannya Pak Ali, nanti kita di sesi pertanyaan mungkin itu bisa disampaikan kesulitan-kesulitannya. Baik, di chat ada yang menanyakan terkait dengan grup Telegram yang baru itu yang bagaimana. Perlu saya sampaikan tadi, di awal sudah saya sampaikan, jika merasa belum masuk ke grup Telegram, tolong menghubungi sekretariat, dalam hal ini Mas Vincent, supaya segera dimasukkan ke Telegram, karena itu adminnya ada di sekretariat. Lalu yang berikutnya, ada pertanyaan dari Kemenak tadi, mengapa RA pada periode ini, tahap ini kok tidak masuk? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua, termasuk juga Pak Nur, bahwa memang dari RA dan PPS itu terkendala emis, sehingga uploadan mereka belum memenuhi standar seperti yang ada di panduan. Minimal ada 80% yang di-upload. Dan baik dan benar. Itu 80% tidak harus 80% lalu masuk, tidak, belum, harus tepat dan sesuai. Itu yang dipertanyakan tadi, termasuk dari beberapa daerah seperti di Blitar juga sama. Kenapa RA-nya lembaga kami kok dari daerah kabupaten kami atau kota kami kok belum ada yang masuk tahap ini? Nah, saya kembalikan lagi, mungkin saja uploadannya belum sampai 80%, tolong diperbaiki. Karena yang masuk untuk KPA itu di atas 80%, itu ada panduannya. Seperti itu. Baik Ibu dan Bapak, tolong kalau yang ingin menyampaikan kesulitannya dalam pelaksanaan KPA hari ini, tolong raise hand begitu supaya kami bisa menunjuk begitu ya. Atau sementara ini seperti usulnya Pak Ali tadi, mungkin ada yang kesulitan, silahkan, ada 3 lebih dahulu saya catatnya. Dipersilahkan 3 dahulu. Saya Pak Thomas, Pak Yusuf. Dari Gresik. Kemudian yang kedua. Saya Pak. Bu siapa? Bu Susiana dari mana ini? Pamekasan. Siana dari Pamekasan. Ya, berikutnya yang terakhir. Baik, sementara 2 ini Pak Yusuf silakan, dan mohon kesediaan dari teman-teman. Ada Dian Mustika di chat. Ya, terima kasih Pak Thomas, Pak Ali diberi kesempatan. Gini Pak Thomas, berdasarkan yang kami laksanakan KPA ini, saya temukan antara khususnya di standar 5 itu tidak terkoneksi dengan Dapodik. Waktu pembekalan kemarin itu kan ada baik dari ban B maupun narasumber itu kan sudah diputuskan harus
terintegrasi dengan Dapodik. Terus dari Bansi sendiri waktu itu Pak Nur itu bisa melalui Google Drive. Karena dengan tambahan catatan dimasukkan di Google Drive itu ACC memperoleh haknya untuk melengkapi dua dokumen itu. Yang saya tanyakan, apakah masih berlaku keabsahan di Google Drive itu? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yusuf dari Gresik. Berikutnya Bu Susiana dari Pamekasan, silakan. Iya, terima kasih atas waktunya Pak Thomas. Saya ingin menyampaikan yang terkait dengan Sispena juga. Ini yang terjadi permasalahan di data murid di 2.3. Nggak usah pakai background Bu, itu nggak kelihatan Bu. Jadi Ibu kayak hantu, mohon maaf. Iya Pak, mohon maaf ini penerangan di rumah kami. Memang pakai hantu ya. Tidak masuk saya, tidak usah background, di non sehingga kelihatan Bu yang tanya Bu. Siap Pak. Oke. Backgroundnya bagus tapi nggak kelihatan. Di chat ada pertanyaan juga Pak Thomas dari Dian itu. Oke, monggo, silakan. Terima kasih Pak Ali. Nah, ini saya lanjutkan pertanyaan saya tentang data murid. Data murid itu kan tersinkronnya dari Dapodik dengan jumlah guru. Nah, kenyataan yang ada itu yang diupload oleh lembaga itu data anak berdasarkan kelompok A, kelompok B. Nah, dan gurunya itu yang tertera di situ sudah sesuai dengan data guru yang ada di standar 4. Cuman yang tertera di pengelompokan anak itu berdasarkan jumlah guru itu yang tidak sesuai Pak dengan data yang di Dapodik. Nah, itu kira-kira bagaimana tindakannya? Terus yang kedua, mengenai luas lahan. Luas lahan yang tercentang di Sispena berdasarkan data di Dapodik itu sudah tercantum. Dan data yang diupload oleh lembaga itu tidak sesuai dengan cantuman yang di Sispena. Nah, ketika konfirmasi dengan lembaga, itu lembaga menyatakan bahwa yang benar itu di dokumen yang diupload, bukan yang di Dapodik. Mereka sudah melakukan pembaharuan data di Dapodik dan sudah disinkron berulang-ulang, tetapi belum ada perubahan. Seperti itu Pak. Mohon masukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesempatan ketiga ini yang ada di chat bertanya tentang kapan RA kendala emisi ini bisa di KPA. Nah, ini mungkin tadi sudah dijelaskan tapi nanti bisa dijawab. Yang pertama dari Pak Yusuf, mungkin saya mohon kesediaan dari Mas Danang. Mas Danang, Pak Danang dari Kota Kediri, juga selaku narasumber yang kebetulan memiliki pengalaman tentang Dapodik di standar 5 ini. Mungkin Pak Danang bisa menjawabnya, kemudian Ibu Susiana terkait data, mungkin ini dari Pak Ali, mungkin mohon kesediaan menjawab termasuk RA kapan bisa di KPA ini. Dari kabupaten kami yang sudah upload 100% tidak masuk daftar tahap 1. Malah yang diupload belakangan sampai 100% sudah masuk tahap ini. Mohon penjelasannya. Lah ini tadi yang saya sampaikan tadi ya. Standarnya itu adalah 80%, ya. Meskipun sudah 100%, tetapi belum tentu itu sesuai, belum tentu tepat. Jadi tolong nanti diperiksa kembali uploadannya itu apa sesuai atau tidak, gitu. Baik, kami mohon kesediaan Pak Danang dari Kota Kediri untuk pertanyaan dari Pak Yusuf berdasarkan pengalaman di Kota Kediri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Thomas dan teman-teman semuanya. Berdasarkan dari pengalaman kemarin waktu soslek di Kota Kediri, memang untuk standar 5 kemarin memang sudah fix ya Pak untuk di Sispena, sehingga kan memang dari operator
operator kemarin memang dikumpulkan sehingga memang diajari sendiri untuk bagaimana cara menambah alat itu sesuai dengan yang ada di manual. Memang ternyata yang menjadi permasalahan tidak bisa muncul di Sispena itu adalah akun yang salah. Artinya ketika menambahkan alat itu seharusnya menggunakan akun misalkan alat seni dan kebudayaan, harusnya yang diklik akunnya pakai itu, kemudian baru menambah misalkan alatnya angklung atau drum band seperti itu, sehingga itu nanti akan muncul di Sispena. Yang pertama itu. Kemudian memang pada saat melakukan penambahan alat seperti itu, sinkron yang dilakukan di Dapodik itu tidak bisa 1 hari atau 2 hari langsung muncul. Memang prosesnya prosesnya memang agak lama karena memang menunggu verbal dari Dapo Jatim seperti itu. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian memang ada beberapa lembaga seperti yang saya temukan kemarin, memang berdasarkan dari PCP kemarin kan memang tidak boleh menambah link selain Google Drive ya Pak. Jadi harus sesuai dengan di Sispenanya. Tetapi kemarin juga Pak Thomas sudah menyampaikan kepada kita sebagai narasumber juga bahwa tinggal ini bagaimana nanti kesepakatan bersama. Jadi ketika standar 5.1 itu memang tidak sinkron atau belum sinkron di Dapodiknya dan sehingga tidak muncul di Sispena, itu bisa diupload di butir yang lain. Nah, tinggal kesepakatan bersama apakah ketika lembaga itu memberikan catatan misalkan 5.1 kita sudah melakukan sinkron Dapodik tetapi memang belum muncul, tetapi bukti yang ada di 5.1 itu saya upload di misalkan di 5.2 di butir yang pertama misalkan seperti itu. Nah, itu nanti asesor akan mengecek apakah semua bukti itu yang ada di 5.1 itu benar-benar ada dan diupload apa tidak. Ketika ada, ini yang perlu kita sepakati bersama Pak Thomas, apakah itu bisa kita centang di 5.1 apa tidak, itu yang perlu disepakati bersama dulu. Yang jelas pada sosialisasi kemarin sempat memang disampaikan ketika 5.1 sampai hari H pada saat itu tidak muncul, maka lembaga bisa memberikan diberikan solusi untuk diupload di butir yang lain tapi masih pada standar yang sama. Begitu Pak Thomas. Makanya ini perlu kesepakatan bersama apakah ketika diupload di tempat lain karena 5.1 masih terkendala tentang sinkronisasi, apakah tetap diakui apa tidak, ini yang perlu disepakati bersama. Begitu Pak Thomas. Terima kasih. Baik, Pak Danang, terima kasih. Maaf Pak Thomas. Izin Pak Thomas, saya mau menambahkan Pak Thomas. Peserta dulu Pak, peserta dulu biaran dulu. Oh sebentar Pak Ali, soalnya kan tadi saya pencakut saya, jadi saya kau jelaskan. Ya, izin ya Pak Thomas. Jadi Pak, pertanyaan memang itu kemarin ada di dalam diskusi ya Pak. Kebetulan saya di kelompoknya sama Pak Yusuf. Dan ini yang kami sampaikan itu adalah hasil kami melakukan pelatihan di SIMA, waktu di Klat SIMA di BAN, dan dari narasumber itu menyampaikan bahwa kalau memang tidak ada alternatif untuk penguploadan melalui Sispena ini, maka bisa dimanfaatkan dari Google Drive seperti itu, dan itu dibolehkan pada saat itu, saya garis bawahi pada saat itu. Tetapi saya memang kurang yakin ya dengan keputusan, karena waktu itu yang menyampaikan bukan Bu Irma atau Pak Ketua. Akhirnya pada saat pelatihan pengelola akreditasi yang ada di Surabaya yang dihadiri oleh Prof. Pri, saya menanyakan secara detail tentang kasus ini gitu Pak Yusuf. Jadi jawaban Prof. Pri, dan itu menjadi rujukan terkini, adalah bahwa memang untuk pemanfaatan Google Drive itu dari pihak BAN itu tidak menghendaki, karena secara prinsip antara BAN dengan Sispena maupun EMIS serta Pusdatin itu sudah membuat taken kontrak seperti itu. Dan ini adalah satu upaya untuk
tahapan kalau menurut Prof. Pri kemarin, kita harus menghargai kesepakatan itu. Mohon maaf, Walaupun mungkin kita lebih punya singkat, Bapak. alternatif. Ya, seperti itu Pak Thomas. Jadi itu yang saya terima sehingga untuk penggunaan Google Drive itu yang disampaikan pada saat itu tidak diperbolehkan oleh Prof. Pri. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan nanti di Google Drive itu kemarin kan kalau hanya Google Drive kan centangannya nggak ada, kan gitu ya, centangannya nggak ada. Tapi saat ini ketika kita lihat bahwa ternyata penilaian walaupun kosong ternyata di centangannya itu muncul. Nah ini persoalan lagi, tetapi saya tetap menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan daripada Ketua Ban B yang waktu saya tanyakan, memang tidak ada penggunaan fasilitas lain selain sinkronisasi dapodik, kecuali ada kebijakan yang bersifat tertulis. Seperti itu Pak Yusuf, dan ini mohon dipahami karena memang ada dua sisi informasi yang kami terima dengan versi yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima Nur. kasih, Pak Thomas. Mungkin akan lebih bagus kita dengarkan dari Bu Leli yang juga narasumber kita mengikuti PCP. Narasumber kita mungkin memberikan pencerahan terkait sinkronisasi dengan dapodik ini. Bu Leli, kami mohon kesediaannya, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Thomas. Sebenarnya tentang link Google Drive dan PAUD, setahu saya Pak, itu konsisten sejak awal. Mulai dari PCP itu sudah menyampaikan kepada kami bahwa ketika belum terjadi sinkronisasi antara dapodik dan Sispena, link Google Drive tidak diperkenankan. Sejak PCP sudah disampaikan begitu Pak Thomas. Kemudian ketika kami technical meeting dengan Ban P maupun Ban Pusat ketika menjelang pembekalan asesor untuk KPA dahulu, Ban Pusat juga menegaskan kembali bahwa link Google Drive tidak diperkenankan hingga saat ini Pak. Jadi setahu saya Ban PAUD itu konsisten tidak memperbolehkan link Google Drive. Itu Pak Thomas. Baik. Terima kasih Bu Leli, sudah menjadi jelas, jadi tidak panjang lebar, to the point begitu. Terima kasih. Dan berikutnya, karena ini terkait dengan kebijakan, terkait dengan koneksi antara EMIS dan RA, mungkin ini saya mohon kesediaan Pak Ali yang bisa menyampaikan ini. Kapan bisa di KPA untuk yang dari RA ini? Pak Toto tadi sudah menyampaikan bahwa KPA tahap kedua belum ditentukan waktunya, karena memang kami belum merapatkan untuk menentukan tanggal pelaksanaan KPA tahap kedua. Perkara koneksi EMIS dengan dapodik dan Sispena, monggo Pak Ali, silakan Pak Ali. Oke, terima kasih Pak Thomas. Jawabannya sebenarnya ini sudah dari SIMA sudah mengusahakan semuanya Pak Thomas ke pusat, tapi pusat juga masih sibuk. Kemudian jawaban daripada beberapa teman dari pusat itu, Sispena EMIS ini lagi ada pembaharuan, sehingga itulah yang menyebabkan di Sispena kita antara EMIS dengan dapodik itu masih belum sinkron, sehingga tidak sinkron juga di Sispena kita. Kemudian kalau tentang kebijakannya nanti kita menunggu kebijakan dari pusat, karena tadi itu jelas di dalam panduannya yang bisa dieksekusikan 80% ke atas ya, ada panduan yang baru itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya menjawab sekalian yang jawabannya, yang pertanyaannya Budian Mbak. Selama Sispena belum sinkron Budian, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau di di mana standar tempat itu mestinya ada beberapa lembaga sudah sinkron. Kemudian Sarpras tadi sampaikan Pak Danang, itu ada beberapa kabupaten kota sudah mulai sinkron Pak. Sinkronnya itu sebenarnya harus melapor dulu Pak kepada operator kabupaten. Makanya kemarin kita undang operator kabupaten. Jika operator kabupatennya itu
mau membantu, maka bisa segera diverifikasi di situ. Perlu verifikasi. Nah, kenapa ketika saat ada soslog itu kok langsung sinkron? Iya, karena orang yang jadi narasumber itu adalah orang Dapodik Kabupaten, langsung sinkron. Ini ada beberapa, misalnya contoh, baru 3 hari kemarin mensinkronkan di Bojonegoro itu, alhamdulillah hari ini sudah bisa sinkron. Kenapa? Karena saya telepon dari pihak operatornya, oh iya Pak, saya verifikasi. Salah satu contoh lagi di Bangkalan kemarin, asesinya tak suruh telepon ke operatornya, katanya, iya nanti akan diverifikasi oleh orang tertentu, datang ke lembaganya untuk sarprasnya. Ini kan repot ya kalau yang sudah mereka gini. Jadi itulah mungkin yang akan menjadi menghambat teman-teman tidak sinkronnya. Itu aja sih Pak Thomas. Dari saya, semangat untuk teman-teman semuanya. Berpikirlah teman-teman untuk asesor, jangan terlalu banyak berpikir tentang asesinya, sekalipun Bapak Ibu sekalian juga sebagai asesi. Kita aja sih, terima kasih tambahan dari saya. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menambahkan sedikit Bapak tentang Dapodik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pengalaman yang ada di Kabupaten Pasuruan kemarin itu, teman-teman, akhirnya 5.1 itu bisa muncul karena selama ini ternyata kita itu salah ini ya, belum paham. Tidak hanya sekedar update di Dapodiknya, setelah update di Dapodik, masuk ke alat angkutan, mengisi semua itu tadi, kita harus melakukan verbal SP. Dan verbal SP itu sudah keluar dari Dapodik. Di verbal SP itu nanti kita upload foto-foto dan kelengkapan yang sesuai yang ada di Sitpena itu kita ketik ulang, di situ kita masukkan di Citra Sarpras. Setelah upload fotonya, ngisi tulisannya tentang Sarprasnya, itu nanti baru akan di-approve sama PDSP, akhirnya 5.1-nya bisa keluar. Itu karena saya juga, lembaga saya sendiri kemarin berhasil untuk memunculkan 5.1. Tetapi untuk nunggu approve-nya itu yang lama, sekitar 3 atau 4 hari baru bisa keluar. Dan itu pun yang keluar tidak bisa keseluruhan, seluruh yang kita ketik, yang kita upload fotonya tidak bisa keluar semuanya, tapi hanya beberapa. Dari sekian yang ada di Sitpena itu, punya saya itu kemarin bisa muncul semuanya kecuali alat lukis dan buku bacaan. Tapi teman-teman yang lain itu ada yang muncul cuma 3, muncul cuma 2, seperti itu, walaupun sudah mengisi semuanya. Ini terkait dengan 5.1, jadi teman-teman tidak hanya melakukan update Dapodik, tetapi juga harus melakukan upload foto di verbal SP, supaya bisa muncul 5.1-nya. Itu butuh waktu yang agak lama. Itu saja tambahan dari saya. Ya, karena ada dua verifikasi tuh Bu. Dari iya, setelah lembaga itu melakukan semuanya, namanya update itu kan memperbaiki. Baru itu kabupaten akan memverifikasi, baru nanti terakhir BDSP dari pusat itulah yang approve. Makanya butuh waktu minimal tuh 2 kali 24 jam. Ini ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Jadi mungkin biarkan saja itu berjalan lah. Itu nanti suatu saat kan akan sendiri. Itu karena kita tidak punya kewenangan untuk merubah itu. Terima kasih. Hanya menunggu approve saja. Pak Thomas, izin Pak Thomas. Ya, mohon maaf Bu Endang, silakan Bu Endang. Ya, kita kembali pada pertanyaan Pak Yusuf. Intinya bahwa kita tidak boleh mengeklik itu. Artinya bahwa komunikasi kita dengan lembaga segera mengupload. Itu aja Pak. Ya. Kita tidak boleh pakai Google Drive. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Bu Endang. Jadi tidak melebar ke sana kemari, kita fokus saja. Fokus pada persoalan Ibu Bapak pengalaman hari ini, kesulitannya apa? Persoalan yang update upload Dapodik dan sebagainya, ini persoalan asesi, bukan persoalan kita sebagai asesor. Itu menurut pendapat saya. Jadi mungkin pertanyaannya lebih kepada pengalaman kita hari ini, kesulitannya apa, pemecahannya bagaimana. Seperti yang Pak Yusuf tadi, Google Drive sudah nggak boleh, dan seterusnya. Monggo saya membuka kesempatan lagi. Tadi ada yang bertanya,
di chat terkait juga masih pada Dapodik juga kelihatannya dari Bu Susanti. Untuk standar 4 data pendidik dan tendik dan standar 5 belum keluar di Sispena sehingga ASESI belum bisa mengunggah dokumen kualifikasi dan kompetensinya. Bagaimana nggih? Lah ini monggo kompetensi. Sudah terjawab itu Pak Thomas. Sudah terjawab juga itu tadi. Sudah Pak. Sudah, mungkin. Cuman memang Pak, mohon maaf. Kita tetap menulis chat di chat komunikasi itu aja. Iya. Semangat teman-teman. Ya, terima kasih Bu Endang. Sekarang waktu menunjukkan 20.48 menit. Monggo kalau ada yang ingin lagi mungkin Bu Endang, mohon maaf. 3 kesempatan lagi. Saya Pak. Saya Pak Thomas. Bu siapa ini? Bu Nur Hasanah. Bu Nur, silakan Bu Nur. Yang pertama, yang kedua, Bu Nur dari mana ini? Dari Mojokerto Pak. Mojokerto. Kedua? Pak Thomas. Bu? Saya tidak bisa melihat ini. Oh ya, Bu Nur Hasanah. Yang kedua dari mana? Dari Bu Isnil. Pak Suhairi. Ya. Yang ketiga Pak Suhairi dari Sumenep. Yang ketiga Bu Isnil. Iya. Bu Ismi dari Pasuruan Pak. Pasuruan. Baik. Silakan Pak Bu Nur dari Mojokerto. Pertanyaannya singkat, padat. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk KPA hari pertama ini saya menemukan dari 2 NPSN itu KTSP-nya menurut penilaian saya masih kurang sesuai, di mana yang 1 NPSN pertama itu untuk dari sisi sampul saja itu sudah menunjukkan ada 2 tahun pelajaran yang berbeda. Pada satu sampul itu ada 2 tahun pelajaran yang berbeda. Kemudian muatan yang ada di dalamnya juga kurang sesuai menurut saya karena kerangkanya juga acak-acakan dan muatan yang ada di dalam kerangka juga acak-acakan. Nyaris dua-duanya hampir sama seperti itu. Terus kemudian juga tampak sekali bahwa KTSP ini tidak dibuat dengan terencana, melainkan kelihatannya sangat buru-buru supaya bisa segera diunggah. Saya sudah minta ke 2 lembaga tersebut untuk supaya diperbaiki untuk KTSP-nya. Yang ingin saya tanyakan adalah apabila KTSP yang sudah diperbaiki itu ternyata hasilnya tidak maksimal, apakah saya klik tidak sesuai ataukah saya klik sesuai, artinya kita maklumi supaya ini bisa masuk ke tahap visitasi atau bagaimana, mengingat dalamnya isinya itu menurut kami masih kurang sesuai begitu Pak. Mohon petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Selanjutnya Pak Suhairi. Baik, terima kasih Pak Thomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman saya hari ini untuk tadi itu banyak berkas yang belum ditandatangani dan distempel Pak Thomas. Itu sebenarnya tidak memakan waktu banyak ya sebenarnya, cuman nggak tahu apakah terburu-buru untuk memenuhi itu sehingga untuk stempel dengan tanda tangan masih banyak yang kurang. Namun berkas itu banyak yang sudah memenuhi syarat selain stempel dan tanda tangan. Nah, kalau terpaksa nanti itu sampai akhir deadline yang saya berikan itu ternyata masih tetap, apakah tidak, misalnya ada 4 centangan, apakah tidak mau dicentang separuh saja karena hanya permasalahannya stempel dengan tanda tangan untuk masuk di visitasi nanti atau memang diabaikan saja? Artinya ketika berkas sebenarnya sudah anggaplah lengkap, tinggal tanda tangan dengan stempel, apakah itu tetap tidak lolos ke visitasi nanti? Padahal berkasnya itu sudah benar. Seperti itu Pak Thomas. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya Bu Is Pasuruan, silakan Bu Is. Ya Pak, terima kasih Pak Thomas atas kesempatannya.
yang ingin saya tanyakan yang pertama tadi juga sama tentang KTSP di persyaratan hanya berupa cover dan lembar pengesahan. Itu saya sudah menghubungi ASESI untuk mengupload kembali secara lengkap. Begitu Pak Thomas ya. Terus yang kedua terkait tentang standar 5.1 NPSN semua yang saya pegang ini warna biru semua Pak. Jadi saya mengisi catatan untuk pemutakhiran data di Dapodik. Misalkan sampai akhir tanggal 25 tetap centang warnanya biru. Bagaimana solusinya Pak? Apakah tadi bisa uploadan lewat yang di standar yang lain tetap tapi masih butir kelima? Terima kasih Pak Thomas. Bu Ismiati, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Bu Nur, kalau di kesempatan ini ada Bu Suwarti atau Bu Ani, kami persilakan untuk menjawab terkait dengan KTSP yang diperiksa 2 NPSN senyaris sama semua, tidak komplit. Solusinya bagaimana? Kemudian, oke, Bu Suwarti atau Bu Ani dulu bisa menjawab ini yang pertama ini. Kita bagi. Bu Warti, silakan. Atau Bu Ani Lestaning Bu Ani dulu Pak, Bu Ani dulu Pak, sebentar saya ada yang. Oke, Bu Ani Lestaning Room, mudah-mudahan ada di sini. Jika tidak ada. Ada Bapak. Oke. Halo. Saya ingin dengar suaranya Bu Ani. Masuk suaranya Pak Thomas. Ya. Baik. Baik. Terima kasih Pak Thomas, menegaskan saja dari kemarin di pedoman ketika pembekalan KPA sudah ditegaskan. Ini mungkin sekalian menjawab yang terakhir atau mungkin yang kedua, sedikit mohon untuk menghubungi lembaga. Nah, apabila memang secara substansi menurut dari asesor itu tidak sesuai, yang tidak sesuai yang mana? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan karena konsepnya penyusunan KTSP di masa COVID itu disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Asalkan ada pengembangan muatan materi, kemudian metode yang digunakan, kemudian sudah disahkan dan dilakukan, itu dilihat di perencanaannya secara substansi fungsional dengan prosem, RPPM, dan juga dilihat di penilaiannya itu runtut, itu bisa diakui. Jadi intinya ada beberapa konsep yang secara mungkin ketika KTSP masa pandemi dan tidak itu harus kita bedakan karena tentu akan berkaitan dengan waktu penyelenggaraan. Itu mungkin yang bisa saya tegaskan Pak Thomas, mungkin teman-teman harus bisa melihat di masing-masing butir itu keterkaitannya. Tidak hanya melihat di satu sisi di KTSP saja. Mohon untuk melihat ke perencanaan, juga melihat ke penilaian. Juga terkait menegaskan yang di 5.1, apabila memang tidak tersinkronisasi, kita tetap memberikan hak lembaga apabila menitipkan di standar 5.2 atau di 5.3 dan itu benar ada foto-foto terkait APE, mohon kita juga menyikapi dengan memberikan catatan dan kemudian kita bisa mencentang di 5.1, kita temukan buktinya ada di mana. Itu mungkin yang saya kuatkan Pak Thomas, terima kasih. Bu Ani, terima kasih. Sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di chat. Sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di chat dari Tristio, tertukar butir dari oleh lembaga. Kemudian juga menjawab dari Paud Erwin, juga sama, yang diupload hanya cover KTSP. Nah, ini kompetensi kita ini. Mungkin ada penegasan terkait dengan, kalau 5.1 sudah dijawab tadi. Bu Leli, mungkin bisa ada penegasan? Iya Pak. Lengkapi. Silakan Bu Leli. Terima kasih Pak Thomas. Saya ingin melengkapi
jawaban penjelasan dari Bu Anik tadi. Ini menurut saya Pak Thomas ya. Jadi menurut saya kalau memang ada satuan yang secara substansi, secara konten memang tidak memenuhi Pak Thomas, kita tidak perlu memaksakan untuk meloloskan ke tahap berikutnya. Kenapa? Karena pada tahun ini kuota kita itu kan hanya 2.000 sekian Pak Thomas, sedangkan masih ribuan yang antri untuk mengikuti akreditasi, begitu. Sehingga kita tidak perlu memaksakan diri untuk meloloskan satuan yang memang secara substansi, secara konten tidak memenuhi syarat untuk akreditasi. Karena di antrian sistem itu kan masih banyak lembaga yang masih bisa kita periksa KPA-nya Pak Thomas. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Leli. Sampai hari ini. Sepakat. Bu Arti, Pak. Sampai hari ini Ibu dan Bapak semuanya yang sudah mengupload di Sispena itu sudah lebih dari 2.400. Nah, iya Pak. Jadi nggak perlu memaksakan yang tahap satu ini untuk lolos karena di belakang masih banyak yang antri. Betul. Ya. Dan itu menyangkut kompetensi kita sebagai asesor. Ya. Terima kasih. Jadi, boleh sedikit Pak Thomas. Jangan sampai kita khawatir karena kalau nggak ikut kalau lembaga yang kita KPA tidak lolos ke FISIP, kemudian kita tidak dapat honor, jangan karena itu akhirnya kita memaksakan diri lembaga kita di FISIP gitu Pak. Ya, saya Pakai sepakat. baju yang benar, pakai baju yang benar gitu aja. Jadi baju asesor yang dipakai bukan asesi. Bu Sumarti, silakan. Mohon maaf Pak Thomas tadi masih ada. Tapi saya sangat sepakat ketika Mas Adit menyampaikan bahwa setiap asesor harus meloloskan tugas, itu tidak berarti apa yang sekarang kita KPA itu kita paksakan untuk lolos. Itu saya sepakat sekali. Arti untuk meloloskan itu artinya setiap orang punya kewajiban 3 sesi untuk bisa lolos sampai visit dengan pintu masuk yang benar. Artinya sesuai dengan manual yang kita berikan sehingga kita saat ini menjaga kualitas akreditasi di awal ini dari 8 standar itu. Ketika asesi tidak memiliki KTSP yang sebenarnya, maka saat inilah kita berikan saran di kotak chat itu untuk memperbaiki itu. Dan jika belum, maka belum layak beliaunya untuk masuk, begitu menurut saya. Jadi kita wajib menuliskan hal yang memang seharusnya harus dilakukan oleh asesi untuk memperbaiki diri. Itu Pak Thomas, saya sangat sepakat. Jadi pintu masuk ini mari kita jaga betul-betul bahwa inilah kualitas akreditasi saat ini itu menjamin mutu lembaga. Itu saya ingin kuatkan. Terima kasih Pak Thomas. Terima kasih Bu Suwarti. Bapak Ibu yang saya hormati, pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Bro, ada satu yang dari Sumeneb tadi belum terjawab, Bro. Apa itu Pak? Yang mengenai tanda tangan dan sebagainya itu. Tanda tangan itu sudah dijawab Pak Toto di awal tadi Pak. Oh, sudah, oke. Sudah, oke, makasih. Ya, terima kasih Pak Ali. Mungkin Pak Suhari tadi masuknya terlambat, tidak mendengar itu. Mungkin masih harus bertanya kepada teman-teman yang ikut. Sekarang ini pukul 21 lebih 1 menit, artinya kita sudah hampir berapa jam ini. Mungkin kami mohon kesediaan Bu Dr. Endang, penegasan terakhir dari Komisi KPA karena ini berkaitan dengan kegiatan yang dihandle atau ditangani oleh komisinya Ibu Endang. Monggo Bu Endang, closing statement. Baik, terima kasih Pak Thomas. Semangat ya teman-teman dan terima kasih luar biasa teman-teman. Sekali lagi saya hanya menggarisbawahi yang seperti disampaikan oleh Bu Suwarti bahwa kita itu punya lebih dari 2.000 berapa gitu. Jadi seperti yang pertanyaan Bu Hasanah menurut saya dicek dari KTSP-nya saja sudah amburadul, apalagi butir-butir yang lain, segera minta ditelepon lembaganya dalam waktu sehari ini tidak bisa, kita ganti dengan lembaga yang lain. Itu aja yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa membaca manualnya itu. Tetap semangat teman-teman. Saya kira itu Pak Thomas, enggak usah banyak-banyak saya bicara. Saya ikut tunggu. Tetap semangat, mohon maaf ya. Terima kasih Bu Endang. Intinya manualnya, panduan kita ada di manual, kita pahami betul
sehingga langkah kita itu tidak lalu keluar dari panduan yang ada, sehingga kita menentukan sesuai dengan ketentuan yang ada di Sispena. Terima kasih Bu Endang. Itu termasuk tadi, mohon maaf, jangan diklik dulu ya, jangan diklik dulu, jangan diklik Ya, selesai kasnya. sebaiknya di Makasih, akhir mohon maaf. tanggal 25 baru diklik selesai. Berilah kesempatan, baik kesempatan kepada asesi, termasuk kesempatan kita asesor untuk memperbaiki jika keliru. Di-chat, diulangi. Baik, Ibu Bapak, tidak membatasi keinginan Ibu Bapak untuk bertanya lagi, tapi memang waktulah yang membatasi kita. Kita akhiri dulu kegiatan kita, pertemuan kita malam hari ini. Nanti tahap kedua mudah-mudahan ada juga seperti ini pada KPA tahap kedua, supaya persoalan kita itu menjadi terurai. Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Saya minta maaf dalam kesempatan untuk menyampaikan, mengantar Ibu dan Bapak dalam diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.